Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dikabarkan tengah disanksi keras oleh FIFA terkait dugaan pelanggaran serius dalam proses naturalisasi pemain. Yang benar saja, kalau benar, aduh kesian tetangga kita nih guys. Turunan, rumor ini mencuat dari beberapa media nasional yang menyebut FAM mendapatkan sanksi berat usai konferensi pers di markas FIFA di Zurich dalam investigasi menemukan indikasi pemalsuan dokumen, klaim keturunan fiktif hingga manipulasi data keluarga. FIFA menyimpulkan bahwa Malaysia melanggar pasal 7 regulasi FIFA tentang kelayakan pemain timnas. AFC turut menegaskan bahwa FAM melakukan ketidakjujuran institusional, tidak hanya melanggar aturan FIFA, tetapi juga mengkhianati prinsip fair play dan integritas kompetisi. Kalau benar-benar ini terjadi sangat disayangkan teman-teman, karena kalau kita lihat sekarang Malaysia dalam performa yang cukup baik. Kenapa saya bilang tetangga kita ini dalam performa yang cukup baik? Karena setelah 10 tahun atau hampir 11 tahun tidak pernah mengalahkan Vietnam, dan terakhir kemarin mereka bermain di kualifikasi Piala Asia, mereka berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor yang cukup mencolok 4-0 karena dibantu pemain-pemain keturunan mereka yang baru saja mereka rekrut atau bergabung dengan timnas Malaysia. Nah, kalau betul mereka disanksi sama FIFA, sangat disayangkan sekali nih tetangga kita, kasihan sekali. Semoga saja mereka tidak disanksi ya teman-teman. Kasihan juga tetangga kita nih. Media Malaysia ekor harimau Malaya membandingkan timnas Jepang dan timnas Malaysia. Oh, kalau King Asia itu Jepang, King ASEAN Malaysia. Pasti mereka mau bilang begitu. Mereka menyebut timnas Jepang itu adalah King Asia ya guys, sedangkan timnas mereka yaitu timnas Malaysia King ASEAN. Nah, ini terlalu kocak untuk diberitakan ya guys. Kalau untuk timnas Jepang memang mereka ini King Asia ya guys, langganan Piala Dunia, juara Piala Asia dan lain sebagainya. Betul. Kalau untuk timnas Malaysia masih belum ya guys, minimal lolos ke ronde 4 babak kualifikasi Piala Dunia. Betul. Dan rajanya Piala AFF itu adalah timnas Thailand, yaitu 7 trofi. Sedangkan di urutan kedua yaitu timnas Vietnam meraih 3 trofi ya guys. Memang timnas Indonesia belum pernah meraih Piala AFF senior, tapi akan lolos ke Piala Dunia. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di komen. Tidak ada gunanya kita itu dapat Piala AFF sebenarnya. Mau 100.000 pun Piala AFF kita dapat, tapi kalau di Asia kita jadi bahan olok-olokan negara-negara lain, jadi tempat di mana kita menjadi lumbung gol negara-negara di kelasnya Asia, percuma teman-teman, iya kan? Nah, kalau kita lihat memang Indonesia memang belum pernah dapat Piala AFF, ya kita fair saja, jujur-jujur saja. Oke? Indonesia memang belum pernah dapat Piala AFF sih, tapi kalau kita lihat di Asia maupun kualifikasi Piala Dunia, Indonesia cukup berbicara banyak. Piala Asia kita edisi sebelumnya kita sampai 16 besar, oke? Itu satu. Kemudian edisi tahun 2027 ya 2 tahun nanti ke depan ini kita sudah bermain tanpa kualifikasi men. Jadi ya kita sedikit satu langkah lebih maju. Di Piala Dunia pun kita ya bermain sampai ke ronde keempat. Jadi kalau kita lihat memang perbandingan dengan tetangga kita, mereka mau juara Piala AFF 1000 kali pun ya tidak bisa menyamai rekornya Indonesia, tidak bisa sama teman-teman. Jadi levelnya itu memang berbeda. Kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah King ASEAN dan Jepang adalah King Asia, kalau Jepang sih ya wajar men. Kalau Malaysia ini aduh ya sudahlah, mereka mau mengklaim seperti apa memang ya DNA memang mereka seperti itu, suka mengklaim teman-teman. Dimaklumi saja. FAM Malaysia minta jaminan keamanan saat bertandang ke GBK. PSSI langsung respon demi menjaga tim Malaysia U23 tetap sehat dan minta apa? Minta jaminan keamanan? Memangnya sejak kapan mereka datang ke Indonesia mereka dilempari batu? Kapan? ngambek jelang laga. PSSI kemungkinan akan sewa pawang hujan.
Bukan buat cuaca ekstrem tapi buat mencegah alasan klasik mendadak pilek lalu undur diri. Wajar sih, soalnya rivalitas Indonesia-Malaysia tuh panas terutama di media sosial. Kabarnya tim Malaysia bakal datang naik rantis, bukan bis. Takut diserang oleh hujan-hujatan fans timnas. FAM juga udah konfirmasi, katanya kami sudah dapat jaminan keamanan dari PSSI. Tinggal kita tunggu apakah mereka juga tenang menerima kekalahan. Jangan mereka, ya. Bahrain saja yang kita tuh dicurangi habis-habisan di piala kualifikasi Piala Dunia kemarin, berbanding dengan mereka. Datang sini aman kok mereka. Justru mereka ya, senang-senang saja datang ke Indonesia kan. Mereka justru happy-happy saja. Cuma ketika kau bermain di dalam lapangan, kau kan rasakan nerakanya GBK itu seperti apa. Itulah perbedaannya. Kalau soal lempar-melempar, ya netizen Indonesia, supporter Indonesia sekarang sudah dewasa, men. Tidak seperti dulu lagi kita anarkis. Tidak. Sekarang ini supporter Indonesia sudah dewasa. Kita untuk lempar-melempar batu, anarkis segala macam bukan zamannya supporter timnas Indonesia lagi. Itu udah lewat. Sekarang bagaimana kita menjadi supporter yang cerdas, supporter yang bijak, menerima tamu selayaknya ya budaya kita. Tadi kita menerima tamu apa adanya. Nah, sekarang yang penting mereka jangan macam-macam. Tapi kalau kita lihat Malaysia datang ke sini aman-aman kok, Bahrain saja aman. Ya, kenapa tetangga kita tidak aman? Kan begitu. Pasti dijamin lah. Jangan banyak alasan lah Malaysia. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia Johari Ayub menegaskan para pemain naturalisasi Harimau Malayasa sesuai aturan FIFA. Kami memiliki pemain-pemain naturalisasi asal Malaysia yang telah diperiksa oleh FIFA. Semuanya telah diverifikasi secara menyeluruh dan sesuai dengan pedoman FIFA, kata Johari Ayub. Pernyataan itu disampaikan Johari Ayub dalam Kongres Luar Biasa FIM pada Senin 30 Juni 2025 di Subang Jaya. Naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan Malaysia memang jadi sorotan publik Asia Tenggara. Hal ini juga tak lepas dari sikap FAM itu sendiri yang tidak membuka latar belakang dan garis keturunan Malaysia sang pemain. Itu dia. Presiden itu yang Federasi jadi persoalannya, teman-teman. Kenapa mereka tidak membuka asal usul, ya kan? Beda halnya dengan Indonesia. Kalau ada pemain-pemain yang kita naturalisasi itu terbuka kan, bahkan media tahu kalau pemain ini garis keturunannya sah dari garis keturunan kesekian kan begitu. Kalau mereka kan kita tidak tahu kan begitu. Itu yang dipertanyakan, bukan soal kita mau iri atau dengki. Tidak lah, tidak zaman soal seperti itu. Pengamat sepak bola Malaysia belak-belakan, Piala AFF sudah bukan lagi target timnas Malaysia. Raja Issa, pengamat sepak bola Malaysia, mengungkapkan tujuan timnas Malaysia membangun tim dengan mendatangkan pemain naturalisasi dari penjuru dunia. Piala AFF sudah bukan lagi target timnas Malaysia saat ini, kata Raja Issa, dilansir dari Bolanet. Saya lihat timnas Malaysia sedang mengejar ketinggalan dari negara lain, khususnya timnas Indonesia sebagai juara SEA Games 2023 Kamboja dan hampir lolos ke Olimpiade 2024 Paris, ujar Raja Issa. Jadi Piala AFF U23 nanti turnamen pematangan tim untuk event yang lebih tinggi, tegas pelatih dan pengamat sepak bola asal Malaysia itu. Makanya saya bilang Indonesia dijadikan contoh sama negara-negara ASEAN. Tidak ketinggalan tetangga kita yang baju kuning itu. Mereka melihat Indonesia sebagai role model sekarang, teman-teman. Jadi ya wajar kita berada di satu level yang lebih tinggi dari mereka. Wajar kalau kita sombong, tapi ya kita tidak sombong sebenarnya. Mereka saja menganggap bahwa kita sombong. Berita yang bikin kaget, Bray. Berita yang bikin kaget. FAM atau PSSI-nya Malaysia minta jaminan keamanan timnas U23-nya saat di Indonesia. Ya elah, minta keamanan, kesannya emang ada apaan di Indonesia? Yang konflik tuh di Timur Tengah. Kita mah negara teraman menurut media luar. Indonesia negara teraman saat Perang Dunia Ketiga. Jadi langsung dikonfirmasi dengan sekjennya FAM, Bapak Nur Azman, bahwa Malaysia U23 minta jaminan keamanan. Jaminannya apa ini? Bingung ini jaminannya apa. Yang lain juga udah pasti dijamin, nggak Malaysia doang, semua negara juga dijamin di Indonesia. Ini sangat bertolak belakang dengan timnas Indonesia. Banyak alasan mereka itu di Arab. Lo bayangin kita akan bertandang di negara yang sedang konflik, yang nggak tahu junderungannya kapan selesainya. Bukan wasit lagi, bukan stadion lagi, tapi lawannya rudal, balestik lagi. Arena aja kemarin aman-aman aja. Menurut lo itu mereka alasan. Jadi kalau misalkan kalah mereka mulai banyak alasan itu. Biasalah.
Ya betul, pemain kacokan tak ada jiwa. Apa benda ni weh? Kalau korang masih percaya ayat macam ni, jom abang perkenalkan satu pemain Harimau Malaya, muka orang putih tapi hati satu Malaysia. Ini dia Dion Kuz, bekas kapten Buriram United yang kini bermain untuk Cerezo Osaka. Dari segi permainan korang pun tahu, mantap gila bro. Mentality profesional dan disiplin tinggi. Sangat versatile, boleh main sebagai center back, right back dan paling power untuk abang wing back. Naik turun tak henti-henti. Dan kebolehan dia untuk menjaringkan gol juga tidak boleh diperkecilkan. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, Dion Kuz yang dilahirkan di Sarawak membesar main bola dalam sistem bola sepak Eropah yang sangat kompetitif dan teknikal. Dia salah satunya pemain Harimau Malaya yang pernah main dalam Champions League dan menentang pasukan nama besar termasuk klub paling padu di dunia. Dion Kuz pernah mewakili Belgium bawah 18 hingga 21 tahun. Dan walaupun ada peluang terus main untuk mereka, dia ambil keputusan menyerong baju Harimau Malaya semata-mata nak main untuk negara asal ayahnya. Dan paling abang respect, Dion Kuz selalu bawa bendera jalur gemilang untuk menunjukkan kebanggaan dan kesetiaan kepada Malaysia. Inilah jenis pemain yang kita sayang, jiwa patriotik yang tinggi. Kalau korang bangga Dion Kuz pemain Harimau Malaya, komen Mat Kuz. Ya Dion Kuz. Walaupun waktu itu bermain kalah 4-1 dari Indonesia ya. Ya. Beda lah. Breaking news guys, pelatih timnas Malaysia Fuzi Zain secara terbuka menyebut timnas Indonesia adalah calon kuat juara Piala AFF U23. Jangan begitulah. Kesian nanti kalian itu orang Malaysia kalau kalian sudah belum bertanding sudah mengakui timnas Indonesia. Janganlah begitu. 3 besok. Yaps, akhirnya sebentar lagi kita akan menyaksikan laga El Clasico-nya Asia Tenggara, di mana timnas Indonesia akan menghadapi timnas Malaysia U23. Dan tampaknya pelatih timnas Malaysia ini meninggikan serta memuji skuad Garuda dan menilai bahwa timnas Indonesia U23 adalah calon kuat juara Piala AFF U23 kali ini. Ya, kita nggak tahu ini entah saywar atau memang memuji. Namun ternyata pelatih Malaysia ini menyebut Piala AFF U23 bukanlah targetnya, melainkan Piala AFF kali ini hanyalah sebagai ajang uji coba untuk mempersiapkan timnas Malaysia U23 bersaing di SEA Games. Jadi patut kita tunggu nih laga El Clasico antara timnas Indonesia melawan Malaysia yang akan berlangsung di GBK. Kalau mereka persiapkan timnas mereka untuk SEA Games, justru kita sebenarnya SEA Games sama Piala Asia itu. Jadi kita ada perbedaan sebenarnya. Kalau mereka ke level yang masih seputaran ASEAN, ya kan, kita justru ke Asia itu men. Jadi beda lah. Nah kalau kita lihat memang nanti pertandingan antara Indonesia dan Malaysia ini seru sekali. Ini ditunggu-tunggu sama netizen Malaysia sama netizen Indonesia karena heboh kan. Sekarang saling mengklaim mana yang lebih bagus di Asia Tenggara, apakah Malaysia atau Indonesia. Tapi kalau kita lihat dari berbagai sisi, dari perspektif yang berbeda, bukan hanya soal menang dan kalah, maka ya faktanya Indonesia masih di atas Malaysia men. Jadi itu tidak bisa diklaim sama mereka. Faktanya adalah kita untuk Piala AFF ya, kemarin kan kita juara U22 ya kan. Sekarang U23 kita kemarin edisi sebelumnya Piala Asia kita sampai semifinal, bahkan nyaris lolos. 2023 waktu masih dilatih sama STY, bukan STY ya, tapi Indra Syafri kalau saya tidak salah, itu kita kan juara SEA Games. Jadi target kita itu tidak main-main. Kalau mereka targetnya itu berada di SEA Games, maka targetnya kita itu ya nanti di Piala Asia. Nah, apakah Indonesia dan Malaysia nanti sanggup untuk bermain di final, melaju ke final, atau justru Indonesia melaju ke final? Nah, ini menarik ditunggu. Ya bulan Juli nanti Indonesia dan Malaysia akan saling berhadapan. Dan seperti apa pertandingannya nanti pasti akan seru, layak untuk ditunggu. Dan ya pastinya akan panas, bukan hanya di dalam lapangan, tetapi juga di media sosial akan ada troll yang sangat memanaskan hati. Aduh, memang tangga kita itu sangat-sangat ya, mengidolakan Indonesia. Makanya belum bermain mereka sudah bilang kalau Indonesia calon kuat juara Piala AFF U23. Kita sih tidak target juara U23, tapi kalau juara ya syukurlah, alhamdulillah kan seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Dan kita saksikan nanti timnas Indonesia lawan Malaysia. Dan jangan lupa juga kita terus dukung timnas senior kita bermain di ronde keempat nanti. Ya kita doakan semoga timnas senior kita bisa melaju ke Piala Dunia, karena itu adalah harapan kita semua.
Dimana timnas kesayangan kita, timnas senior ya harusnya ada di Piala Dunia, karena kita hanya butuh 2 kemenangan untuk ada di Piala Dunia 2026 nanti. Seperti apa langkah Indonesia masih panjang dan layak ditunggu seperti apa nanti mereka di ronde keempat. Dan sesungguhnya kita sebagai supporter harus mendukung, ya mati-matian lah kita mendukung timnas kesayangan kita supaya mereka bisa bermain luar biasa, bermain ya enjoy, bisa meraih kemenangan, karena lawan kita ini sesungguhnya bukan ya Qatar atau Irak atau Oman atau Uni Emirat Arab dan lain-lain, tapi ya mafia nantinya. Kalau dicurangi itu pasti, dan semoga ada antisipasi dari ya timnas kita, dan semoga kita bisa melaju ke Piala Dunia, karena harapan kita timnas kita ada di Piala Dunia. Dan ya kita doakan bersama semoga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk timnas, tidak ada yang cedera, tidak ada yang ya fatal nanti, semoga bisa bermain lepas semuanya dan kita bisa lihat timnas kita ada di Piala Dunia. Dan U23 kita nanti layak ditunggu di AFF U23. Apakah Indonesia mampu mengalahkan Malaysia atau justru kita dikalahkan Malaysia? Tapi sih saya yakin sih kita bisa kalahkan Malaysia, sangat-sangat yakin itu. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton, dan yang terpenting jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you bro.